Namaku Anwar. Kejadian ini terjadi di awal tahun 2019. Hampir setiap malam aku mengalami gangguan suara-suara tidak wajar yang berasal dari sebuah kamar kosong yang berada tepat di sebelah kamarku. Dan kejadian ini terjadi di rumah omku. Sejak merantau ke Bandung, aku tinggal bersama omku. Aku merantau ke Bandung untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah Gegerkalong. Pada awalnya, aku tinggal di rumah omku di daerah Cianjuang. Rumah sederhana dengan 2 lantai. Saat itu kamarku berada di lantai 2, di belakang rumah. Bangunan tempat kamarku berada terpisah. Ya, seperti yang ku bilang, berada di belakang rumah omku, yang hanya dibatasi dengan tembok saja. Di lantai satunya terdapat ruangan-ruangan kosong yang biasanya digunakan untuk menyimpan hasil lukisan karya omku. Dia seorang pelukis. Kadang pada waktu senggang, dia sering menyelesaikan lukisan-lukisannya lalu memajangnya di sana. Di lantai 2 itu ada 2 kamar berjajar dan 1 kamar mandi. Dan hanya aku sendiri yang menempatinya. Karena omku tinggal di rumah di bagian depan. Bisa dibilang tidak ada orang lain lagi di belakang rumah ini kecuali aku. Saat itu aku cukup disibukkan dengan kegiatan di kampus. Karena nilaiku cukup banyak yang bermasalah. Aku harus mempersiapkan tes remedial besok hari. Dan mengharuskanku pulang tengah malam. Sesampainya di rumah itu, aku langsung menyimpan ranselku yang berisi laptop di kamar dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, ketika aku baru saja mau mengambil handuk, aku agak sedikit terganggu dengan wewangian yang menyengat yang tiba-tiba saja muncul. Bau apaan nih? Ini sih bau kayak bau melati deh. Tercium wangi bunga seperti bunga melati. Awalnya aku berpikir mungkin memang ada bunga melati di rumah ini. Tapi jika melihat ke sekeliling, jelas ini di dalam ruangan. Dan tidak ada bunga melati di sana. Aku pun teringat, konon jika tercium bau bunga melati, tandanya ada makhluk halus. Aku pun mengurungkan niatku untuk mandi dan segera bergegas masuk kembali ke kamar untuk segera merebahkan badanku. Buru-buru ku buang pikiran burukku itu dan segera tidur. Sampai akhirnya malam pun berlalu.
Keesokan paginya, aku segera berangkat ke kampus untuk melaksanakan tes remedial. Akhirnya tes pun berjalan lancar. Namun, lagi-lagi aku pun pulang agak larut karena harus membereskan arsip nilai yang masih kurang. Sampai di rumah, kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Keadaan rumah sangat sepi. Aku lalu masuk ke dalam kamarku, mengganti baju dan siap beristirahat. Sampai... Siapa tuh? Aku mendengar ada seseorang yang berjalan di depan kamarku. Aku mendengarkan dengan seksama. Dan kali ini terdengar juga suara pintu dibuka. Penasaran aku pun bangkit, lalu melihat keluar. Dari pintu kamarku bisa kulihat pintu kamar di sebelahku terbuka. Mungkin itu omku yang sedang mengambil barang di kamar itu. Om? Om lagi ngapain, Om? 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 Aku coba memanggil omku itu dan mengintip ke dalam kamar. Namun kulihat gelap sekali. Om? Siapa ya? Sampai samar ku dengar suara tangisan anak kecil. Aku sedikit bingung karena di rumah ini kan tidak ada anak kecil. Aku beranikan diri masuk ke dalam kamar itu. Begitu ku nyalakan lampu kamar itu, loh, kok kamar itu kosong? Tidak ada siapa-siapa di sana. Suaranya dari mana? Dan tiba-tiba aku mendengar lagi suara itu. Kontan aku membalikan badanku. Terlihat kali ini ada bayangan seseorang masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu pun ku dengar seperti ada yang sedang beraktivitas. Ku dengar flush toilet itu dengan jelas. Pelan-pelan ku dekati kamar mandi itu. Ku lihat ke dalam. Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menutup kembali pintu itu dan segera berlari ke kamar. Dan ketika baru saja beranjak ke atas tempat tidur, terdengar lagi suara langkah kaki di luar kamarku. Dan terdengar lagi suara anak kecil tertawa. Perlahan-lahan aku menarik selimutku untuk menutupi seluruh badan. Aku mulai ketakutan.
Karena tak lama setelah itu, aku mencium lagi aroma aneh yang menyengat. Bau bunga melati. Iya. Kali ini sangat menyengat sampai-sampai membuatku mual. Lama-kelamaan, bau bunga melati itu berubah. Bau bunga melati itu berubah kini menjadi bau busuk seperti bau bangkai. Sangat menyengat dan busuk. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku dengan keras. Aku pun semakin takut, namun aku masih tetap mencoba berpikir positif. Aku takut itu adalah orang jahat yang masuk ke dalam rumah. Suara pintu yang digedor itu makin lama makin kencang dan tidak bersahabat. Seakan-akan memaksa aku untuk cepat-cepat membuka pintu dan keluar dari kamar itu. Siapa itu di luar? Kata-kataku hanya dibahas dengan suara gedoran pintu yang makin kencang. Aku pun memberanikan diri untuk beranjak dari tempat tidur. Aku mencari-cari alat yang mungkin bisa dipakai aku untuk membela diri. Hingga aku menemukan tongkat kecil yang ada di kamarku. Aku ambil itu, kupegang dengan erat untuk berjaga-jaga. Perlahan aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Dan ketika pintu kamarku dibuka, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku masih terdiam keheranan. Pelan-pelan aku tutup kembali pintu itu. Aku mengatur nafasku. Dan ketika aku membalikan badan, astaga! Ya Tuhan! Tiba-tiba saja, tepat di belakangku, kulihat muncul sebuah sosok yang meloncat dari arah tempat tidurku. Sosok anak kecil dengan seluruh tubuhnya yang hitam legam seperti hangus terbakar. Anak kecil itu pun meloncat-loncat sambil tersenyum, melihat ke arahku dan tertawa-tawa. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamarku dan menuju ke kamar omku yang ada di depan rumah. Aku pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Omku itu hanya menenangkanku dan menyuruhku segera tidur beristirahat. Keesokan harinya, barulah omku mengajakku kembali mengecek kamar yang ada di sebelahku. Dan ketika akan kubuka, ternyata ruangan itu terkunci. Dan omku bilang kamar ini memang tidak pernah dibuka karena kuncinya bahkan sudah hilang sejak lama. Aku semakin keheranan jika kuncinya memang hilang. Lalu bagaimana bisa pintu itu terbuka tadi malam?
Setelah itu, omku hanya menitip pesan agar aku sering-sering beribadah dalam kamarku. Minimal aku sholat di sana, memohon izin dan lindungan dari yang di atas. Karena kita tinggal di sana sama sekali tidak ada maksud untuk mengganggu. Untuk sosok anak kecil itu masih menjadi misteri bagiku sampai saat ini. Aku pun penasaran. Mungkin sepertinya omku hanya berbohong saja bahwa pintu itu tidak bisa dibuka. Sepertinya dia menyimpan sesuatu yang tidak bisa diceritakan di balik kamar itu. Sampai saat ini, kamar omku itu masih menjadi misteri terbesar bagiku. Setelah kejadian itu dan aku ceritakan, keesokan harinya gangguan itu sudah tidak ada lagi. Meski begitu, rasa penasaranku pada kamar itu masih sangat besar. Menurut kamu, kamar untuk apakah itu?